Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pana Love Ministry dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang hidup dan berkuasa, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa baik bagi kami. Kami bisa menikmati hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Engkau sendiri sehingga kami bisa menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan hari ini tentang berita pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana jika kita diminta untuk merangkum seluruh ajaran Yesus Kristus dalam satu kalimat? Jawabannya mungkin berbeda-beda tergantung patokan yang digunakan oleh seseorang untuk menemukan inti seluruh ajaran Yesus. Beberapa mungkin memilih doa Bapa Kami, ada yang memilih hukum kasih atau ajaran Yesus yang lainnya. Nah, dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Teks ini bisa menjadi sebuah petunjuk inti ajaran Yesus. Frasa tanda kutip sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Ini terjemahan baru ya, Laya, kita bisa lihat di sana. Dikatakan dari waktu itulah Yesus mulai menyerukan dan berkata. Bukan sekadar di sana dikatakan bukan sekadar Yesus menyerukan tentang pertobatan. Atau bukan sekadar menyiratkan permulaan, tetapi sekaligus konsistensi. Ya, konsistensi. Yesus terus-menerus menyuarakan topik yang sama. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penafsiran ini sesuai dengan rangkuman seluruh pelayanan Yesus di Galilea, yaitu mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan memberikan kesembuhan atau kelepasan dari roh-roh jahat. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 23. Pasal 9 ayat 35. Nah, pemberitaan tentang kerajaan Allah yang disertai dengan berbagai mujizat memang menuntut respon tertentu, yaitu pertobatan. Nah, ketidakmauan untuk bertobat akan mendatangkan kecaman dan hukuman. Hal ini dapat kita lihat di Matius 11 ayat 20 sampai 21, pasal 12 ayat 41. Nah, menolak kabar baik, yaitu yang dari Allah, akan mendatangkan hal yang buruk bagi manusia. Mengikuti firman Tuhan memang kadang menyakitkan, tetapi akan menghindarkan kita dari rasa sakit yang lebih dalam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berita pertobatan bukan hanya penting dalam pelayanan Yesus. Yohanes Pembaptis juga memulai pelayanannya dengan berita yang sama persis ya. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Di akhir khotbahnya pada saat hari Pentakosta, Petrus menutup dengan seruan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata pertobatan pasti sudah tidak asing ya bagi
orang Kristen. Kata kita bertobat dari suatu kebiasaan atau tindakan tertentu yang keliru. Namun sayangnya tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang pertobatan. Bagi sebagian orang pertobatan identik dengan penyesalan dan tangisan. Bagi yang lain pertobatan sama dengan perubahan perilaku. Dan yang lain lagi mungkin mengaitkan pertobatan hanya dengan permintaan maaf. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam teks Yunani kata yang digunakan adalah metanoia, yaitu bertobat atau metanoia, pertobatan. Kata ini dalam periode Yunani klasik menyiratkan perubahan pikiran. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa setelah melakukan sesuatu atau melewati waktu tertentu, seseorang melihat ke belakang dan memikirkan ulang perbuatan atau perkataannya. Lalu dia berubah pikiran. Nah, elemen perubahan pikiran tanda kutip yang terkandung dalam kata metanoeo atau metanoia tetap terlihat dalam seruan Yesus maupun Yohanes Pembaptis. Nah, ada alasan di balik seruan ini, yaitu karena kerajaan Allah sudah dekat. Matius pasal 3 ayat 2 dan Matius pasal 4 ayat 17. Jadi pertobatan selalu berhubungan dengan pengetahuan atau kesadaran tentang suatu kebenaran atau kenyataan. Jadi pertobatan dimulai dari pikiran yang benar. Walaupun demikian pertobatan tidak hanya terbatas pada perubahan pikiran. Kata metanoeo atau metanoia seringkali juga mencakup perubahan perilaku. Nah, elemen ini terlihat jelas dari khotbah Yohanes Pembaptis. Ketika dia melihat beberapa orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, Yohanes mengecam mereka dengan keras dan menasihati mereka untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal ini dapat kita lihat di Matius 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Baptisan tidak akan bermakna tanpa pertobatan. Pengakuan tidak akan berguna tanpa kehidupan yang diubahkan. Masihkah kita memberitakan berita pertobatan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak gereja atau lembaga rohani rusak dan sepi ditinggalkan karena tidak menyampaikan atau tidak mengalami, atau pemimpinnya belum bertobat, bahkan tidak bertobat. Khotbahnya tentang berkat, kekayaan yang senantiasa disampaikan dan tidak ada tentang berita pertobatan. Masihkah kita mau mendengarkan berita pertobatan dalam hidup kita? Kiranya renungan firman Tuhan ini menasihati kita supaya kita sadar dan kita bertobat dari perbuatan kita yang keliru atau salah. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyampaikan firman-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya berita pertobatan atau kami mampu hidup dalam pertobatan, perubahan pikiran yang membawa kami kepada perubahan perilaku. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami mampu mempraktekkan hidup dalam pertobatan hari lepas hari. Karena kerajaan Allah sudah dekat, kami harus hidup benar-benar sesuai dengan standar kerajaan Allah, hidup bertobat, hidup dalam pertobatan. Meteraikan benih firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan singkat hari ini. Doa saya kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.